Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Play Movie. Bagaimana kabar kalian semua? Gue doain semoga kalian semua selalu sehat. Di video kali ini, gue bakal nyeritain alur cerita dari film Tokyo Living Dead Idol. Film ini dirilis pada tanggal 17 Maret 2018 dan disutradarai oleh Yuki Kumagai. Film ini menceritakan tentang seorang gadis kawaii yang berusaha mencari vaksin zombie untuk dirinya yang telah terinfeksi. Apakah ia akan berhasil menemukan vaksin itu atau gagal dan berubah menjadi zombie? Nah, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, kalian jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar channel ini semakin berkembang. Dan gue ucapin terima kasih banyak untuk kalian yang telah subscribe. Oke semuanya, atur posisi wena kalian, pasang headset kalau perlu, dan inilah cerita lengkapnya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah konser yang dibintangi oleh 3 idol cantik. Ini adalah Miku sebagai penyanyi utamanya, dan 2 orang temannya bernama Yuririn dan Moe. Setelah selesai konser, Miku merasa kecewa kepada Yuririn dan Moe karena tariannya yang kurang bagus. Saat Miku berada di depan lift, tiba-tiba lift itu terbuka, yang ternyata di dalamnya ada satu zombie. Alhasil, tangan Miku pun langsung digigit. Tak lama kemudian datang seorang pemburu zombie yang langsung menembak kepala zombie itu hingga hancur. Miku yang sudah terinfeksi virus zombie langsung dibawa untuk dikarantina. Tapi saat dikarantina, Miku berhasil melarikan diri karena ia tidak mau mati. Kemudian scene beralih dengan memperlihatkan seorang dokter bernama Dr. Komuzawa. Ia mengatakan bahwa orang yang terinfeksi hanya bisa bertahan sampai 72 jam sebelum menjadi zombie. Di Jepang, orang yang terinfeksi akan dikarantina selama 72 jam sebelum disuntik mati. Dan maka dari itulah Miku melarikan diri. Saat Miku sembunyi, ia melihat sebuah papan nama milik seorang detektif yang bertugas menangani kasus apapun. Kemudian scene beralih ke detektif tersebut yang sedang menonton berita tentang Miku Kamiya yang sedang dicari di seluruh Jepang karena melarikan diri dari karantina. Tak lama kemudian terdengar suara ketukan pintu. Si detektif pun membukanya dan ternyata itu adalah Miku. Di sana Miku minta bantuan si detektif untuk mencari vaksin zombie. Kemudian Miku juga memberikan sebuah buku yang menyebutkan bahwa vaksin zombie itu ada. Namun si detektif tidak percaya dengan buku itu dan menolak untuk membantu Miku. Miku pun terus memohon dan mengatakan kalau ia akan memberikan uang yang besar jika si detektif berhasil menemukan vaksin zombinya. Mendengar hal itu, akhirnya si detektif pun setuju dan berniat pergi ke alamat yang tertulis di buku itu. Keesokan harinya mereka pergi ke alamat itu untuk mencari penerbit buku tersebut. Dan sampainya di sana, ternyata kantornya sudah tidak ada. Kemudian datang seorang siswi yang berlari untuk pergi ke sekolah. Si detektif pun memanggilnya dan bertanya soal kantor itu. Siswi itu mengatakan bahwa kantor ini sudah dihancurkan karena sebuah kebakaran minggu lalu dan semua pegawainya pun meninggal. Kemudian ketika si detektif itu menelpon, tiba-tiba Miku yang sedang duduk sendiri dihampiri satu zombie. Dan untungnya si detektif segera memberitahu Miku bahwa ada zombie yang mendekatinya. Miku pun langsung mengambil sebuah pemukul bisbol dan langsung membunuh zombie itu. Tak lama, datang 2 orang polisi dan salah satunya mengenali Miku. Dan akhirnya mereka pun dikejar oleh polisi itu. Tapi untungnya mereka sembunyi di sebuah plastik besar. Akhirnya mereka lolos dari kejaran polisi itu. Lalu si detektif mendapat informasi mengenai alamat rumah si penerbit buku itu.
Tanpa berlama-lama, mereka pun langsung pergi menuju alamat rumah itu. Sesampainya di sana, terlihat kalau si penulis buku itu ternyata penggemar beratnya Miku. Miku merasa sedih karena penggemarnya telah mati karena kebakaran itu. Akhirnya sebagai tanda terima kasih, Miku pun memberikan tanda tangan di poster itu. Tak lama kemudian, Miku merasa ada sesuatu di balik posternya. Dan ternyata benar, di balik poster itu ada foto seorang gadis yang diketahui bernama Alicia. Di sana juga ada sebuah tulisan yang mengatakan bahwa darah Alicia itu dapat menyembuhkan orang yang terinfeksi virus zombie. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk mencari Alicia. Tak terasa waktu berlalu begitu cepat, dan waktu yang dimiliki Miku hanya 20 jam lagi sebelum ia berubah menjadi zombie. Miku pun mulai merasa khawatir karena hal itu. Tak lama kemudian, hati Miku mulai merasa tenang setelah melihat papan iklan yang di dalamnya terdapat foto Miku dan timnya. Kemudian, Miku ingin pergi ke suatu tempat yang dimana dulu ia berlatih nyanyi bersama teman-temannya di sana. Ketika Miku bernyanyi, tiba-tiba datang 3 zombie aneh, penyuka gadis imut berdada besar yang hampir saja akan menyerang mereka. Ternyata ada juga zombie kayak gitu ya. Akan tetapi, mereka dengan cepat lari dan menghindari para zombie itu. Namun zombie yang mengejarnya sangat lincah, mantan parkour kali ya. Mereka sampai kewalahan dan hampir tergigit oleh zombie itu. Kemudian mereka bertemu dengan cewek cantik bernama Kisaragi. Kisaragi pun langsung membunuh para zombie itu. Singkat cerita, ia pun berhasil membunuh para zombie itu. Kemudian Kisaragi mendekati mereka berdua, dan tanpa diduga, ternyata Kisaragi ini adalah penggemar beratnya Miku. Ia bahkan sudah menjadi fans Miku dari awal mereka debut. Miku pun menjadi sangat senang dan berterima kasih kepada Kisaragi. Kemudian Kisaragi mengatakan bahwa ia tahu keberadaan Alicia, dan ia akan membawa mereka berdua ke tempat Alicia dikurung. Kisaragi juga mengatakan bahwa ia dulu pernah digigit oleh zombie, tapi kemudian disuntik oleh darahnya Alicia yang membuat ia tidak berubah menjadi zombie. Mereka bertiga pun bergegas menuju tempat Alicia. Saat hampir sampai di tempat tujuan, mereka melakukan persiapan untuk masuk ke dalam gedung besar itu. Kisaragi mengatakan kalau Alicia ada di bawah gedung besar itu. Akhirnya mereka pergi menuju gedung itu, dan ternyata ruangan bawah tanah ini adalah laboratorium eksperimen zombie, dan Alicia berada di sana. Di sana terlihat tidak ada penjagaan sama sekali. Mereka malah menemukan banyak darah di mana-mana. Di sana juga ada kursi roda dan baju milik Dr. Kumozawa yang berlumuran darah. Di balik itu semua, pelakunya adalah zombie yang memiliki akal pikiran, yang membunuh para pengawal dan juga Dr. Kumozawa. Diketahui Dr. Kumozawa ini adalah dokter saraf, jadi ia bereksperimen dan menciptakan zombie yang dapat berpikir. Para zombie ini ingin menghabisi Alicia agar obat zombie tidak ada lagi. Jadi, zombie-zombie ini berpikir tentang dunia yang diperintah oleh zombie dan bukan manusia. Para zombie ini memantau mereka bertiga dari CCTV dan berniat untuk membunuh mereka. Ketika mereka sedang mencari keberadaan Alicia, tiba-tiba datang segerombolan zombie yang sangat banyak. Akhirnya, mereka pun berusaha melawannya. Singkat cerita, mereka pun berhasil melawannya. Tapi tiba-tiba, mereka dihadang oleh salah satu zombie yang dapat berpikir itu. Akhirnya Kisaragi berinisiatif menahan zombie tersebut sendirian. Sedangkan Miku dan si detektif pergi menuju tempat Alicia. Akhirnya di sana terjadi pertarungan sangat sengit antara Kisaragi dan zombie itu. Ketika dalam pertarungannya, Kisaragi tertusuk di bagian perut. Tetapi ia berhasil melawannya kembali dengan menembakkan pistol tepat di bagian kepalanya.
Akhirnya zombie itu pun mati dan Kisaragi pun tersungkur lemah di lantai. Miku dan si detektif yang menuju tempat Alicia, mereka dihadang lagi oleh zombie berkepala babi. Akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka. Hingga pada akhirnya zombie berkepala babi itu dapat dikalahkan dengan menancapkan pisau daging di kepalanya. Tak lama kemudian datang satu zombie lagi yang langsung menembaki si detektif. Terlihat zombie itu membawa banyak sekali senjata. Si detektif berniat menahan zombie itu sendirian dan kemudian menyuruh Miku pergi menuju keberadaan Alicia. Dan saat Miku sudah pergi, zombie itu menembaki si detektif tanpa henti. Setelah si detektif terkena tembakan bertubi-tubi, ternyata ia masih hidup. Si detektif kemudian meledakkan bom yang ada di zombie itu. Alhasil, si detektif pun mati bersama zombie tersebut. Singkat cerita, Miku pun sampai di depan pintu yang menuju tempat Alicia. Ternyata, di sana ada satu zombie yang baru saja selesai buka kunci pintu yang di dalamnya ada Alicia. Tanpa pikir panjang, Miku pun langsung memukul zombie itu dengan tongkat bisbol yang dibawanya. Akhirnya, Miku pun berhasil masuk ke tempat Alicia. Di sana, Miku melihat Alicia yang duduk sendirian tanpa menggunakan busana apapun. Miku langsung menghampirinya dan meminta darahnya, lalu menyuntikkannya ke dalam tubuhnya sendiri, dan akhirnya ia merasa lega karena ia telah sembuh dari virus zombie tersebut. Kisaragi yang belum mati kembali bangun untuk membawa Miku dan juga Alicia keluar dari ruangan itu. Tapi saat di luar, tiba-tiba saja ada satu zombie lagi di belakang mereka yang ternyata masih hidup. Saat zombie itu akan menyerang mereka, tiba-tiba saja ada anak panah yang mengarah tepat di kepala zombie itu. Dan ternyata itu adalah Yuririn dan Moe. Miku akhirnya bertemu kembali dengan anggota timnya. Di sana, Yuririn dan Moe mengetahui lokasi Miku dari sebuah foto Miku bersama gedung besar tadi. Dan akhirnya, film pun selesai. Itulah alur cerita dari film Tokyo Living Dead Idol. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga kalian semua terhibur dengan video ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar channel ini bisa berkembang. Dan gue pun makin semangat dalam membuat kontennya. Oke semuanya, sampai ketemu lagi di alur cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.